Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang luar biasa berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan sebagai tanda cinta kita, mudah-mudahan ini diterima cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atas jasa beliau yang tiada taranya mengantarkan manusia untuk bisa menatap dan bisa disinari oleh cahaya kebenaran, cahaya kebaikan, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke pelajaran baru, ya, pelajaran yang ke-19. Itu artinya ibu-ibu sekalian sudah ada sekian banyak pelajaran yang sudah kita kaji. Mudah-mudahan yang bertambah bukan hanya angka dari pelajaran kita, tapi pada saat yang sama juga ada penambahan kemampuan, penambahan keterampilan, penambahan wawasan, sehingga bisa membantu kita untuk terus meningkatkan semangat, meningkatkan pikiran positif kita, semakin dekat dan semakin mudah di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani. Baik ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, mari menyiapkan diri menyambut pelajaran baru yang akan kita kaji mulai pada kesempatan hari ini, yaitu apa judulnya pelajaran kita yang ke-19? Al-Wasoya. Ya, baik. Ini judulnya adalah Al-Wasoya. Gitu ya. Ada yang lupa makna Al-Wasoya atau masih teringatkah? Perintah ya. Bagus. Jadi pertanyaan saya, ada yang lupa, dijawab dengan perintah. Baik, ibu-ibu apa sekalian ya yang nanti akan mengikuti menyusul kegiatan pembelajaran ini. Ya. Kata al-wasoya, ya, kata al-wasoya ibu-ibu bapak sekalian, ini adalah bentuk jamak. Ya, ini adalah bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata apa? Gitu ya. Dari kata wasiyah. Kata apa? Wasiyah. Kata wasiyah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, kata wasiyah sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, apa artinya dalam bahasa Indonesia? Itu yang masuk kata wasiat. Nah, kata wasiat. Wasiat. Wah, wasiat itu tadi ada yang memahaminya dalam arti perintah. Ya, Bu Supeni tadi memahami kata al-wasoya itu artinya perintah. Kalau ibu-ibu yang lain memahami kata al-wasoya tadi yang tidak ada problem dengan al-wasoya, memahami arti kata al-wasoya apa artinya? Amanah. Iya, wasiat juga.
Yang lain, ini selain Bu Supeni, kalau Bu Supeni tadi sudah dengan perintahnya. Kalau yang lain seperti Bu Susi, apa al-wasoya Bu tadi? Wasiat tuh amanah mungkin ya? Amanah. Ada yang punya bahasa Indonesia, kalau mau wasiat, mau amanah itu kan bahasa Arab-Arab Bukan. juga jadinya. Amanat tuh Pesan, amanat pesan. titipan ya, pesan. Pesan. Ya, baik. Itu kalau begitu dapat tuh bahasa Indonesia. Dapat tuh bahasa Indonesia. Saya tidak tahu ya kalau pesan itu bermakna amanat ya. Saya tidak tahu apa ininya, hubungannya, mungkin nanti bisa dijelaskan ya, bisa dicari hubungannya apa yang ibu-ibu pahami ketika memaknai wasiat itu artinya amanah. Oke ya, wasiat itu artinya amanah. Mungkin ada suatu hal ya, ada penjelasan yang bisa dikemukakan ya, sehingga kita bisa memahami lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau ini tadi wasiat itu arti dasarnya yang di antara maknanya adalah pesan. Ya bisa saja bermakna yang lain ya, bisa saja bermakna yang lain, semisal bermakna apa? Ajaran. Ya, bisa bermakna ajaran. Ajaran. Misalkan ya, atau ajaran semisal yang kita populer ini, yang lebih populer dari kata wasiat, mungkin kita ada yang sudah menyadari hubungannya itu bisa jadi juga belum. Yaitu ada apa? Kata wasiat itu seakar dengan kata tausiah. Seakar dengan kata tausiah. Tausiah itu sudah banyak ya, banyak digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Tausiah itu banyak digunakan, tidak bermakna wasiat ya, tidak bermakna wasiat. Tausiah itu karena pemahaman yang berkembang bahwa tausiah wasiat itu dari ini orang yang akan meninggal dunia. Gitu. Pindahin ini gimana? Meninggal orang yang meninggal dunia menyampaikan wasiatnya. Sehingga wasiat juga dengan demikian bisa bermakna pesan ya, bermakna pesan akhirnya gitu. Iya. Bisa ya. Yang kemudian konteksnya ada pesan-pesan keagamaan ya, pesan-pesan agama itu kemudian diungkapkan dengan kata tausiah. Ada ya? Boleh ya? Sekarang lihat aja batang. Berapa batang ini belinya? Jangan sampai. Ya, itu dia kata al-wasoya. Sekali lagi ini perlu diberikan ini ya, ibu-ibu anggap ini karena ini suatu hal yang baru. Jadi berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menghayati, meresapi, mencoba untuk mengingat kembali nanti makna kata al-wasoya ya, makna kata al-wasoya. Sekali lagi ibu-ibu, Bapak sekalian, al-wasoya adalah bentuk jamak dari kata Wasiat. Wasiat. iya, wasiyah. Wasiat. Kita sudah pernah belajar jenis-jenis jamak ya, ibu-ibu sekalian? Sudah. Ini masuk kategori jamak apa jika demikian? Jamak taksir. Iya, oke bagus. Ini adalah jamak taksir. Nah, karena itu gimana? Tapi masih dilihat jejaknya ya, masih terlihat jejaknya ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Wasiyah ada wawu, ada sod dan ada ya. Ada wawu, ada sod dan ada ya. Dengan kata lain bahwa kita bermodalkan ciri khusus bahasa Arab yang pertama, yaitu berasal dari 3 huruf, kita bisa memprediksi, kita bisa mencoba untuk membantu diri kita di dalam memahami beberapa kata yang bentuk jamaknya itu masuk dalam kategori jamak taksir. Nah, baik, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita baca teks yang akan menjadi kajian pokok kita pada pelajaran yang ke-19 ini. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lanjutkan yang berikutnya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, baik. Jadi ada dua nih. Ini karena singkat ya, kata singkat, al-asrnya singkat, ayatnya ini, sehingga untuk pelajaran ini yang menjadi teks pokoknya itu dari dua. Ya, dari dua ayat. Oke. Baik. Ibu-ibu sekalian, mari kita amati kembali, meresapi maknanya. Ini kan populer ya, populer, sering kita dengar, sering kita baca, termasuk ayat yang populer karena dia singkatnya, tapi maknanya luar biasa, ya, maknanya luar biasa. Silakan diamati lagi. Jika ada yang belum terpahami, kita diskusikan. Aman, ibu-ibu sekalian? Aman, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita berbagi pemahaman. Silakan ibu-ibu sekalian yang sudah memahami makna dari kata-kata ungkapan yang ada di dalam surah Al-Asr 1-3 itu beserta yang ada di An-Nisa 1-4. Monggo kita manfaatkan waktu kita. Silahkan di-share pemahamannya. Kita gunakan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya, tidak kita gunakan untuk menunggu lama. Silakan. Bapak Guru ya. Silakan Bu Ratna. Wal asri. Demi waktu ya Pak Guru. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang telah beriman, wa amilus sholihati, dan telah mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat bil haqqi, dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat dalam kesabaran. Sudah? Sudah, Pak Guru. Oke, baik. Yang berikutnya mau Ibu lanjutkan atau cukup sampai di situ? Gantian dulu, Pak Guru. Oke, silakan yang lain. Yang lain, yang mana, yang atas apa yang bawah, Pak Guru? Bukan, yang saya maksud yang lain adalah peserta yang lain. Bukan yang atas, bukan yang bawah, tapi selain Bu Ratna. Ya, tadi suruh yang di bawah. Saya coba, Pak Guru. Maaf Pak Guru. Silakan, Ada Bu ini, Supeni. Pak Guru. Bentar ya. Keluar terus bentar Pak Guru ya. Silakan Bu Supeni, silakan. Surat Al-Asr ya, Pak Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian.
Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal soleh, mereka yang mengerjakan kebajikan. Dan mereka yang saling nasihat menasehati dengan kebenaran serta saling nasihat menasehati dengan kesabaran. Sudah Udah, Pak sampai di situ atau mau dilanjutkan dengan ayat berikutnya? Ayat berikutnya, Silakan. la khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari pembicaraan atau bisikan-bisikan, kecuali dari menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan di antara manusia. Nah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan ma'ruf, atau mengadakan perbaikan, perdamaian di antara manusia. Dan siapa saja berbuat demikian, mereka mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Bu Supeni. Yang lain, ada yang ingin berbagi pemahaman? Saya coba Pak Guru. Ya, silakan, Bu Dian. La khairon fi katsir. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan. Dari kebanyakan ya. Min najwahum ila man amro. Dari tiada kebaikan di dalam dalam kebanyakan dari bisikan-bisikan, kecuali apa yang telah diperintahkan untuk bersedekah, bisodakotin, atau ma'ruf berbuat baik, atau islahi baina antara manusia. Islahi al-ma'rufi, atau kebaikan atau perdamaian di antara manusia, dan apa yang yaf'al zalika ibtigho waman, apa yang yaf'alu zalika ibtigho mardo. Bila fasaufa nu'ti ajran azim. Saya lupa Pak Guru nih yaf'alunya. Baik, ini saya sarannya nanti ya Bu Dian dan ibu-ibu yang lain ketika mengalami kondisi lupa, bagus itu untuk disampaikan sebelum sesi berbagi.
Sehingga Iya. nanti skenario-nya itu menjadi bagus. Lupanya itu kita selesaikan sebelum berbagi. Jangan pada saat berbagi baru berasa itu ada lupanya. Iya. Baik, silakan. Iya, Pak Guru. Yang Maaf. memungkinkan untuk berbagi, silakan. Kita ingin dengarkan apa yang sudah dipahami. Saya boleh coba, Pak? Semua diharapkan ya, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Pak ya, Silakan. tidak ada yang baik dari tidak ada. Sebenarnya kalau pengen didramatisir, saya bilang gini, tidak ada sedikit pun yang baik dari kata-kata mereka. Kata dari itu diartikan sebagai bagian dari kata-kata mereka yang banyak, Pak ya. Kecuali apa yang telah diperintahkan melalui sedekah, berbuat kebaikan, atau berbuat perdamaian di antara manusia. Mayaf'al, serta apa yang Lakukan. dari fa'ala itu sebenarnya, Pak. Dilakukan. Apa yang telah Dilakukan. dilakukan, apa yang dilakukan ya, apa yang diperbuat, dan apa yang yaf'al itu tuh berarti apa, Pak ya, domirnya yaf'al. Blank, Pak ya, saya lewat domirnya. Apa yang diperbuat itu untuk mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu saufa tu'tihi apa ya? Maka. Iya, oleh karena itu atau maka kan sama aja. Oleh karena itu fasaufa nu'tihi kami apa dia nu'tihi berikan dari ata kali ya. Kami memberikan dia pahala yang besar. Pak. Halo. Ya, baik. Terima kasih, Bu Susi. Jika ada yang berminat untuk mendapatkan kebaikan, pahala maupun keterampilan dari kegiatan ini, kami persilahkan ibu-ibu, bapak yang lain. Tapi kalau tidak ada lagi yang berminat dan lebih menikmati menjadi pendengar setia, kita ucapkan terima kasih dan kita akan beranjak ke kegiatan berikutnya. Pak Guru, kalau yang pertama nggak apa-apa, Pak. Silakan, yang mana saja boleh. Ini semua akan jadi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, itu demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia la fi dalam husri, dalam kerugian. Illa kecuali illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu, dan beramal as-solihati, beramal soleh. Wa tawassaw, itu dan mereka menasehati bil haq, untuk kebaikan. Wa tawassaw bil sabri, dan mereka menasehati untuk bersabar. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Apakah Bu Mute orang terakhir yang berminat untuk berbagi dan tidak pelit menyimpan ilmu sendirian? Oke, baik. Jika demikian. Nah, mari ibu-ibu, bapak sekalian, yang tadi sudah mencoba untuk berbagi, mungkin akan berbeda kan ininya, kondisinya. Ketika tadi belum maju dan setelah maju, gitu ya. Ketika tadi sebelum maju dalam arti belum berbagi, seolah-olah semua nggak ada masalah. Oh bisa nih, paham nih, oke nih gitu. Mohon maaf misalnya sekedar menjadi contoh. Budian tadi misalnya. Tadi waktu kita konfirmasi apa ada kata ungkapan yang belum terpahami, atau yang lupa, atau yang nggak teringat, nggak ada. Tapi begitu maju, kok lupa gitu kan? Nah, bisa jadi sekarang
ibu-ibu yang tadi ya, karena bapaknya kita kekurangan stok bapak-bapak, ya ibu-ibu yang tadi sudah berbagi, mungkin akan lahir tuh ada pertanyaan baru gitu, seperti Bu Susi misalnya. Tadi sih waktu belum berbagi nggak ke situ, saya mikir misalnya kata Bu Susi. Tapi setelah saya berbagi kok saya punya pertanyaan baru ya gitu. Nah silakan ibu-ibu sekalian untuk ini menindaklanjuti kondisi atau untuk menindaklanjuti hal semacam itu. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, nanti kita lanjutkan dengan sesi pendapat. Pak Guru, Ya, silakan. pengen nyoba yang nomor 2 deh. Perbaikan. Silakan. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari pembicaraan mereka, kecuali orang yang memerintahkan kebenaran atau perbaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan mendapat keridhaan dari Allah. Maka kelak akan kami berikan kepadanya balasan yang besar. Sudah? Sudah, Pak Guru. Oke, bagus. Nah, bagaimana ibu-ibu yang lain? Tadi ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Pak, saya agak bingung nih. Iya. Lupa ini. Lupa sebenarnya mungkin. Pak Yaf'al itu loh Pak. Saya mencoba membuka ininya dari kan kalau apa namanya, kalau ujungnya sukun itu amr, tapi di sini ada ya depannya. Kok saya jadi lupa Pak ya? Enggak if'al, kalau if'al kan amr. Jadi kalau yaf'al itu apa Pak ya domirnya Pak? Oke, bagus ya. Nah, baik. Jadi pertanyaannya satu-satunya pertanyaan yang muncul adalah tentang yaf'al. Tentang yaf'al. Kalau pemahaman awal, Bu Susi itu cenderung ke mana itu untuk memahami yaf'al? Tadinya saya cenderung ke mudhari Pak, ke mudhari karena ada penandanya ya. ada? Penandanya ada ya. Oke, sudah itu mudhari udah. Tapi kalau mudhari ujungnya sukun apa Pak ya domirnya ya? Oke, baik. Jadi itu akan jadi ilmu baru. Nah, itu akan menjadi ilmu baru. Apa ilmu barunya? Pada dasarnya mudhari itu bunyi akhirnya adalah dhamma. Iya. Dhamma, iya. Nah, gitu ya. Nah, tapi nanti ya, dalam kondisi tertentu dia bisa berubah yang tadinya U, dalam kondisi tertentu nanti bisa jadi A. Nah, dalam kondisi tertentu nanti dia bisa sukun. Ya. Jadi itu pemahamannya. Dalam kondisi tertentu dia nanti akan bunyi akhirnya A, dalam kondisi tertentu juga bunyi akhirnya bisa atau baris terakhirnya itu bisa Sukun. Yang mana fi'il mudhari yang bunyi akhirnya dhamma, lalu yang mana yang bunyi akhirnya fathah, lalu yang mana bunyi akhirnya sukun. Nah, jika Ibu ingin segera menemukan jawabannya, Ibu bisa membukanya di buku kompilasi kaidah. Ya. Tidak akan melakukan. Bisa dibuka. Ya. Penjelasannya itu di buku kompilasi kaidah bahasa Qurani. Di halaman berapa dan pelajaran berapa? Di halaman 121 pelajaran 10. Gitu ya. Nah, ditindaklanjuti Bu Susi penjelasannya. Iya Pak, nanti saya bukanya Pak. Oke, baik. Biar ini bisa lanjut pelajaran ini.
Oke, baik. Ya, saya mengabarkan itu, kita tidak akan bahas ini. Tapi kalau ingin segera memahami lebih lanjut, bisa dengan membuka buku kompilasi Kaidah Bahasa Arab Qur'ani. Nanti kita akan tiba masanya, ya. Nanti kita akan tiba masanya untuk bicara itu secara langsung. Kalau untuk sekarang dianggap belum waktunya untuk kita bicarakan secara klasikal bersama-sama di sini. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi nanti bisa ditindaklanjuti dengan membuka buku kompilasi Kaidah Bahasa Arab Qur'ani. Pelajaran berapa tadi Bu Eti di buku kompilasi Kaidah? 10 halaman 121 ya. 121. Iya, halaman 121 Pelajaran itu pelajaran 10 bagian kedua. Bagian kedua. Karena buku kompilasi itu ada 3 bagian, gitu ya. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, ada hal yang menarik ya, ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik. Apa yang menarik tadi dari yang mengajukan ide dan gagasan tadi, itu kita melihat fenomena baru. Semua sepakat untuk mengartikan kata wa. Gitu ya. Semua sepakat untuk mengartikan kata wa. Gitu ya. Dan semuanya sepakat untuk mengartikan wa dengan arti demi. Nah, gitu ya, dengan arti demi. Bu, tidak diartikan dan tidak diartikan dengan yang lain-lain. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah apa yang bisa kita pahami dari kenyataan tersebut bahwa wa yang ada di sini ya, pada ungkapan wal asri ini bermakna demi tadi, bukan bermakna dan, bukan pula bermakna yang lainnya. Monggo silakan. Tadi ada Bu Ratna, ada Bu Supeni, itu dia. Ini Ada Bu Mute juga wow, gitu ya. Wow sumpah itu namanya, wow sumpah namanya apa ya? Wow sumpah itu namanya dalam ilmu tajwid ya Pak Guru ya. Wow sumpah namanya wow apa ya? Belum diajarin sih sama Pak RT. Saya sih belum dapat pelajarannya. Wow. Yang wow sumpah itu. Ya, Ya? saya belum di kita ya. Di kita belum pernah belajar itu. Cuman tadi kan ibu-ibu yang sudah maju tadi sudah. Jadi kita ingin ambil ilmunya. Nah, kita ingin ambilnya dari ilmunya apa? Dari beliau-beliau itu apa pertimbangannya gitu ya? Apa ilmunya sehingga wow di sini kan di awal nih gitu kan? Wow di sini di awal. Biasanya kalau di awal itu kita nggak artikan. Dan kalau ada yang tetap biasa ngartiin, biasanya wow itu diartiin dan. Nah, kalau untuk hari ini ada udah ilmu nggak baru dan lagi nih, Pak Guru, gitu. udah nggak dan lagi. Udah nggak boleh yang Pak Guru kan kalau depan kan. Wow atof. Pak Guru, saya Pak Guru. Bukan. Bisa tanda baca. Yang penting, yang ibu-ibu, bapak sekalian ya, yang saya tanya itu bukan artinya ya, yang saya tanya itu kan bukan arti, bukan namanya ya. Kalau soal nama itu mah nggak terlalu penting ya, nama itu apa sih gitu dalam konteks sekarang gitu ya. Tetapi ilmunya apa gitu. Saya coba Pak Guru ya. Silakan. Karena wow di sini bermakna sumpahnya Allah dalam mengingatkan manusia tentang waktu. Jadi dimaknai dengan kata demi. Kayak misalkan wal fajr, wal asr, wal fajr itu maknanya kan demi fajar, demi waktu subuh gitu ya. Demi fajar, kalau ini wal asr demi masa, jadi ini merupakan kata sumpahnya Allah. Ya, Itu baik. aja yang saya Artinya ketahui. gitu, artinya
ketika dimaknai demikian, ya, ketika dimaknai demikian, maka pertanyaannya adalah dari mana kita tahu itu sumpah, bukan yang lain gitu. Karena di awal surat, Dari Al-Quran. di awal surat dalam Al-Quran. Ya sih Pak Guru, penjelasannya. Mungkin Kalau di awal surat begitu ya. Iya Pak Guru, di awal surat dalam Al-Quran selalu demi. Jadi kalau di awal surat dalam Al-Quran, wawunya adalah wawu, Demi. wawunya demi gitu ya. Oke, baik. Itu dapat ilmu lagi. Terus berikutnya. Atau wawu kalau konteksnya dengan waktu. Wow, kalau konteksnya dengan waktu itu waktunya tuh sumpah gitu. Ya, gitu ya, Bu Dian ya. Iya, begitu. Iya. Bu Dian pernah dengar orang bersumpah nggak? Kalau disumpah orang Islam, kalau diminta sumpah itu biasanya apa? demi Allah. Yang bahasa Arabnya. Wallahi. Wallahi. Nah, itu waktu bukan Bu Dian? Bukan. Bukan. Itu waktu bukan? Waktu mengatakan wallahi gitu ya. Wallahi demi Allah azza wa jalla, itu sulap merah itu. Demi Allah. Ya, itu Allah waktu enggak? Bukan. Enggak. Nah, Bukan. kemudian Bu Eti misalnya wadduha, apa bunyi suratnya awalnya? Wallahi. Ya, wadduha itu di awal surat ya. Iya. Ya, walaili iza saja. Kalau walaili itu sumpah apa bukan? Demi malam. Malam. Demi malam. Ya, itu sumpah apa bukan? Sumpah. Itu di awal surat apa bukan? Di awal Bukan. surat. Bukan. Di tengah. Di Oke, tengah-tengah. baik. di awal. Jadi ini kelihatannya ibu-ibu perlu melihat sisi lain kalau begitu ya. Perlu melihat sisi lain. Kalau mendengar dari tadi ya, masuk ilmunya. Oh, ada wawu, berarti kita ini bagus nih, bagus untuk menyambut ya kebenaran dari apa yang kita tradisikan sejak lama. Apa yang kita tradisikan sejak lama? Mempelajari kata, jangan hafal apa? Mati. Tuh kan berisiko banget kan ibu-ibu sekalian. Loh, kok demi? Selama ini kan saya tahu dan. Nah, paling tidak kan kita sudah dikondisikan secara emosi bahwa wow itu belum tentu dan bisa jadi tidak ada artinya. Ini dapat yang baru lagi bahwa wow itu juga bisa bermakna demi. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk Berhubungan dengan waktu. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kita tidak ada ilmu yang bisa kita ungkapkan? Bagaimana kita tahu ini adalah konteksnya sumpah atau bukan yang lain gitu. Kalau kita duga dengan waktu ternyata banyak yang bukan waktu gitu. Kalau kita duga di awal ayat ternyata awal surat ternyata ada juga yang tidak gitu. Sudah? Nah, ini artinya ibu-ibu sekalian, kita masuk dalam kategori bisa menerjemahkan tapi kita tidak paham. Nggak apa-apa, kan sama saja dengan konteks lain. Kita paham, tapi kita tidak bisa menerjemahkan. Jadi sama aja, dinikmati. Yang tadi beberapa orang yang sudah menyampaikan ilmunya itu masuk dalam kategori bisa menerjemahkan, tapi belum paham. Sebaliknya, yang tadi berdiam diri tidak bersuara masuk kategori paham tapi tidak bisa menerjemahkan. Bagusnya adalah dua-duanya ya, bagusnya adalah dua-duanya. Coba ibu-ibu amati ya, ibu-ibu amati dari kata-kata yang sudah dipahami sebagai ya kata-kata wau ya, kata-kata wau yang dipahami bermakna sumpah, amati kata setelahnya. Apa yang diamati? Berhubungan dengan waktu, Pak Guru. Ya, Bu Ratna mengulang lagi tadi. Bukan, ya. Amati kata setelahnya. Lalu, ibu-ibu amati baris huruf terakhir dari kata itu. Apa ibu-ibu sekalian? Kasro.
Nah, begitu. Jadi ilmunya adalah wau gitu ya, yang bisa dipahami dalam makna sebagai sumpah itu indikasinya adalah kata setelahnya bunyi terakhir itu Kasroh. biasanya kasroh, baris terakhirnya kasroh berbunyi i gitu. Coba ibu-ibu yang lain coba yang tadi disebut-sebut itu begitu nggak karakternya? Iya. Wallahi ya demi Allah. Wallahi. Demi Allah. Nah, jadi kalau begitu nanti, ayo, kalau benar-benar Anda tidak melakukan titik-titik kepada nyonya titik-titik bersumpah. Nah, dia bilang, wallahu, nggak jadi sumpah kalau begitu. Ya. Tuh. Atau dia bilang apa? Wallaha, nggak jadi sumpah kalau gitu. Atau dia bilang apa? Wallah, nggak jadi sumpah. Wal fajri wal laili wasamsi Hmm? wasamsi. Nah, wasamsi ibu ingat Bu Dian, wasamsi, samsi itu maknanya apa? Matahari. Matahari. Itu waktu bukan? Bukan. Bukan. Gitu. Tapi belakangnya bunyinya i. Ah, gitu. Oke. Wadduha Pak Guru bukan sih? Huruf terakhirnya apa? Iya, bengkok. Oh iya, Huruf terakhirnya benar. apa Bu Ratna? Ya, bengkok benar Pak Guru. Ah, Ya, bengkok. Ibu masih lupa ya. Apa beda alif dengan ya? Iya, bengkok Pak Guru. Titik. Iya. Ada Yang titik. satu yang satu bengkok, Kalau yang satu tidak lurus. ada titiknya, bukan ya namanya. Alif. Alif bengkok. Alif bengkok. Alif itu ada nggak barisnya? Enggak Nggak ada. ada. Nggak ada, begitu persoalannya. Ya, bukan Ya, tidak kasroh, tapi dia memang tidak berhak mendapatkan baris. Gitu. Oh, tidak berarti. Namanya juga alif. Nah, namanya juga alif. Gitu. Sudah? Alhamdulillah, Pak Guru. Iya, baik. Jadi boleh tanya nggak? demi ketika Pak Guru, Iya, siap. mohon maaf izin bertanya. Kalau misalnya kan waknya tidak perlu diterjemahkan, tapi al-asrinya saya terjemahkan asar aja bisa nggak ya Pak? Maksudnya waktu. Itu tadi karena kita sudah memahami bahwa wow itu maknanya beragam, gitu ya, maknanya beragam. Dan kita sudah memahami bahwa wow dalam konteks ini adalah sumpah, maka kalau tidak diartikan menjadi tidak pas kalau wow di sini tidak diartikan. Gitu. Ada lagi yang lain? Saya mau nanya. Ya, silakan. Yang tadi Bukan. masih nggak jelas yang wadduha. Kan tadi kan kalau yang demi ini dia bermakna sumpah, kalau indikasinya berbunyi i. Tapi kalau wadduha kan berbunyinya a. Itu gimana? Yang dilihat apanya, Bu Kana? Yang dilihat apanya? Akhir. Huruf terakhirnya ya, Bu. Tadi yang dijelaskan Pak. Huruf Wadduha. terakhirnya ya, Bu. Bunyi terakhir, Pak. Baik. Bunyi Oke, terakhir ya. Pelan-pelan i, ya, kalau tadi. pelan-pelan. Iya. Ya, pelan-pelan. Ibu, terbayang tidak tulisan wadduha? Terbayang, Pak. Nah, huruf terakhirnya apa? Ya, alif bengkok itu. Iya. Alif ada barisnya enggak? Nggak ada. Iya, itu artinya seumpama bukan alif, maka dia akan dikasih baris kasroh. Oh, gitu. Seumpama gitu. Namun berhubung itu Ya, adalah ini. alif, maka gitu. Baik. Oh, gitu. Iya. Mm-mm. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama, bukan. Guru tanya. Pak Guru. Silakan Bu Pak Guru, siapa? ini kan Bu tadi Nursiah, silakan. Pak Guru kan memberitahu untuk mengenal pada umumnya setelah waw itu yang bermakna demi atau sumpah, bunyi akhirnya kasroh. Itu kedudukannya apa ya Pak Guru? Maksudnya untuk Iya, baik ya. Kedudukannya apa ya Pak Guru? Saya belum bisa ya menjawab pertanyaan itu karena masih
kemampuan kita sampai pada tingkat ini ya, sampai tingkat ini Oh, belum kosong. sampai membicarakan tentang kedudukan. Ya, nanti ya, mohon bersabar ya Bu Nur ya. Iya, iya. Mungkin di tempat lain Ibu sudah terbiasa mendiskusikan tentang kedudukan ya. Manis tuh. Tapi kita di sini belum sampai membicarakan tentang kedudukan. Gitu ya. Iya, belum Jadi juga. saya tidak tahu apakah yang Ibu pahami tentang makna kedudukan itu sama tidak dengan yang saya pahami dengan tentang arti kedudukan itu gitu. Karena itu nanti ya, sabar sampai nanti waktunya kita sudah sampai pembicaraan tentang itu, nah, baru nanti kita berdiskusi tentang itu. Oke, kita maaf ya Bu Nur, belum nyampe ilmunya, belum nyampe ke situ. Iya, Pak Guru. Ya. Yang lain silakan Ibu-ibu. Wah, gini wah. Ini. Oke, bagus ya. Itu yang pertama. Wal asri. Nah, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Di ayat yang kedua tadi, atau bagian kedua, Ibu-ibu, Bapak sekalian, melihat di situ ada berapa penegasan di situ? Ada 2. Ada 2. Baik. Tuh. Bu Ratna melihat ada berapa penegasan di situ? Ada 2, inna Ada dan 2. lam. Nah, oke, baik. Nah, coba ceritakan kepada kita sekarang. Penegasan yang pertama dimaknai dengan apa? Penegasan yang kedua tadi dimaknai dengan apa? Inna sesungguhnya manusia pasti di dalam kerugian. Ya, jadi penegasan yang pertama apa, Bu? Inna Ya, dimaknai dengan apa? sungguh manusia Ya, innanya doang kok masih udah ikut manusia. Kan innanya doang. sesungguhnya Oke, bagus. Penegasan yang kedua apa, Ibu? la Dimaknai dengan apa? pasti. Oke, bagus. Terima kasih. Itu artinya Ibu sudah komitmen dengan ilmu yang sudah didapatkan. Ke Bu Supeni berikutnya. Penegasan yang pertama dimaknai dengan apa? Inna sungguh Terus penegasan yang kedua dimaknai dengan apa? benar-benar. Oke, bagus. Itu artinya komitmen dengan ilmunya. Kemudian berikutnya, siapa lagi tadi? Apa Bu Susi? Atau Bu Mute? Saya seperti di hutan nih, nyari teman gak ada kawan. Nih kayak naik gunung nih, Bu Yuni. Aduh, help me, SOS, SOS. Yang disebut nggak ada suaranya. Aduh, khawatir. Jangan-jangan pindah alam. Bu Susi pindah alam. Baik. Oke, gitu ya. Kita gitu ya. Jadi ada 2 penegasan. Masing-masing punya apa ya? Kalau Bu Dian tadi apa, Bu? Penegasannya. Saya belum ini banget Pak Guru. Oke, nah good. Alhamdulillah ada yang sudah sampai ke situ. Kita lanjutkan berikutnya ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, melihat di situ ada berapa fiil di situ? 1, 2, 2. Oke, bagus. Fiilnya fiil apa di situ? Pertama madi, fiil madi Pak Guru. Dua-duanya madi. Madi dua-duanya. Madi dua-duanya. Apa yang dipahami di situ dari penggunaan madin di situ? Apakah itu menunjukkan makna waktu telah gitu ya? Waktu telah gitu. Ataukah ada makna lain yang bisa kita pahami dari penggunaan madin di situ? Telah Pak Guru. Nah, maksudnya telah di sini dalam arti apa? Nah, ini maksudnya telah telah beriman dan telah mengerjakan. Oke, bagus. Nah, coba lihat ilustrasi ini ya. Ini ikut ilustrasi ini. Oke. Nah, misalnya begini ya. Bangsa Indonesia
telah menghadapi krisis karena gitu ya. Karena pandemi COVID. Gitu ya. Apakah itu hanya sekedar untuk menunjukkan peristiwanya sudah berlalu gitu, ataukah ada makna lain yang bisa kita pahami dari pernyataan telah mengalami krisis karena pandemi? Sedang kejadian Pak Guru. Sedang apa ya namanya? Kalau kejadian. Jadi telah itu bermakna sedang, Bu Yuni. Yang dilakukan apa? Itu Sedang berjalan. Jadi pertanyaannya tadi, ibu-ibu, bapak usahakan jawabnya pakai iya atau tidak dulu gitu ya. Baru nanti kita lanjut diskusinya tadi. Pada waktu kita mendengarkan pernyataan tadi, bangsa Indonesia telah mengalami krisis, gitu ya. Telah mengalami krisis karena gitu ya, karena COVID. Nah, itu apakah ingin mengatakan bahwa krisisnya telah terjadi dan telah berlalu gitu, atau ada makna lain selain itu? Terjadi. Pernah mungkin Pak Guru terjadi. pernah Hanya telah terjadi saja. Akibat berlangsungnya. masih berlangsung, Pak. Masih Ya, berlangsung. bagus ya. Berarti tadi ya telah, tapi ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang lain. Begitu juga halnya ini. Jadi ini bukan seperti kita mengatakan teman kita telah melahirkan. Nah, gitu kan selesai gitu ya. Teman kita telah melahirkan seorang bayi mungil dalam kondisi sehat walafiat. Oh ya, tanggal berapa? Oh, tanggal sekian-sekian. Yuk kita kan bukan itu. Itu kan telahnya di situ ingin menunjukkan bahwa peristiwanya sudah berlangsung. Sudah terjadi. Nah, kalau konteksnya aman wa amilus sholihat ini gitu ya. Berarti tadi pemahamannya nalar kita mengatakan bukan hanya telah berlangsung, karena kalau mengatakan telah berlangsung berarti sekarang nggak lagi dong gitu. Masih berlangsung. Dan selalu. Ya, Masih berarti berlangsung. ada Beriman makna dan apa di selalu situ? mengerjakannya. Makna apa di situ? Berarti di situ ada makna untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar, ya, benar-benar. Ya, makna bahwa benar-benar beriman dan benar-benar melakukan amal sholih. Ya. Bukan berarti bahwa orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang yang dia dulu pernah beriman loh gitu, seperti kasusnya itu yang disebut dengan nama itu yang dengan inisial SI gitu kan, dia kan telah itu kan, dia telah, tidak dalam arti pernah ya, tapi memang benar. Oke, kita lanjutkan Pak. Sebelum ya. lanjut Pak, masih terkait itu. Memang tadi disebutkan bahwa amanu di sini dengan amilu itu diartikan bahwa mereka benar-benar beriman dan berbuat kebaikan. Akan tetapi tidak ada penandanya Pak ya, kalau itu di dalam kalimat ini untuk benar-benarnya kan hanya kecuali kalau disambungkan dari sebelumnya, dari ilallazina amanu itu tidak ada penegasnya apa gitu loh Pak. Dari makna fi'il madin. Makna fi'il madin artinya bisa dia hanya untuk menunjukkan ya, menunjukkan bahwa itu pernah terjadi gitu ya, bahwa itu pernah terjadi, tapi bisa juga tadi menunjukkan itu telah berawal ya, telah berawal dan masih berkelanjutan. Berkelanjutan. Oh, jadi telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang itu bisa diartikan sebagai benar-benar Pak ya? Iya, di situ berarti menunjukkan ada penegasan makna benar-benar. Ya Pak. Nah, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Itu tadi judul pelajaran kita apa tadi? Kira-kira itu pemberian judul ya, pemberian judul dengan kata
al-wasoya tadi, ini selaras tidak dengan ayat yang sedang kita kaji itu. Kiri lagi. Laras, Pak Kalau Guru. dia Laras. selaras itu dari mana kira-kira letak keselarasannya? Watawasau gitu Pak Guru. Oke, bagus. Itu pada bagian watawasau ya. Ini adalah kata-kata yang langsung ya, langsung merujuk kepada judul yang sedang kita kaji pada pelajaran kita ini, karena ini bicara tentang tawasau, yaitu tentang wasiat. Wasiat dalam arti apa? Dalam arti nasihat ya. Dalam arti nasihat, tidak dalam pengertian pesan, ya. Tidak dalam pengertian pesan terakhir dari seseorang yang, atau pesan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia. Oke, baik ya. Izin Pak, ya. tanya Pak, yang watawasau tadi diartikan oleh beberapa yang menyampaikan itu kan ada kata saling. Nah, saya sebenarnya ada dalam hati saya itu ada pertanyaan Pak, karena saya tidak bisa, saya terus terang tidak bisa mengartikan itu saling. Iya. Karena di sini kan ada mudorik Pak ya. Iya. Dengan ininya tak. Dan berarti ini kan antum Pak ya. Iya. Domirnya. Nah, iya. jadi saya tadi agak kacau, makanya saya juga no comment, menanyakannya juga susah, kebetulan sedang dibahas. Bagaimana cara mengartikan itu sebagai saling, sementara di sana itu juga kata si antumnya itu tidak disinggung gitu loh Pak. Iya, bagus. Iya, luar biasa. Bu Susi seperti membaca isi hati saya juga, dan saya terima kasih Bu Susi sudah menyuarakan apa yang dalam hati saya. Nah, kalau gitu kita langsung berlanjut. Monggo teman-teman yang tadi yang sudah sampai ilmunya ke sana, silahkan berbagi apa ilmu yang digunakan. Tadi saya terjemahin Pak sama mereka. Tadi saya terjemahin Pak. Ya, ada Bu Ratna, ada Bu Supeni, dan ada yang lain-lain yang bisa berkomentar tentang itu. Tadi kan bagus tuh, kita dapat ilmu baru dari beliau-beliau. Ilmu wau bisa bermakna demi. Wau kosam, Pak Guru, wau kosam itu lupa saya. Pak Guru. Ada bermakna demi gitu. Nah, sekarang ini ada lagi nih tentang saling. Kemudian kata Bu Susi tadi tentang nggak disinggung soal antumnya. Nah, monggo silakan. Kan tawasau itu kan bentuknya jamak ya Pak Guru, kalian ya. Jadi banyak dari kamu, jadi saling berwasiat. Karena banyak kita dikatakan itu saling Pak Guru. Kalau satu kan cuma menyampaikan satu orang, tapi kalau banyak kan berarti kan saling menyampaikan gitu Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Ini masuk dalam konsideran ya. Sudah dicatat sebagai konsideran, sebagai pertimbangan pemahaman. Yang lain monggo, yang sudah ilmunya saling gitu. Iya, sama Pak Guru, karena di situ ada kalimat wow di situ yang menandakan itu jamak, dan maka di situ ada kata saling. Jadi Allah menasehati hambanya itu supaya kita itu saling gitu, saling nasihat menasehati. Baik, ini bagus nih idenya. Pernyataannya Allah menasehati, oke bagus. Supaya kita, oke bagus. Nah, kemudian kalian, ini muncul tiga nih. Tiga kata ganti yang muncul ya, ada itu. Coba kita perjelas satu persatu ya, kita perjelas satu-satu. Yang pertama di dalam ungkapan tawasau ini domirnya apa? Antum. Oke bagus. Kalau itu domirnya antum, lalu kitanya dari mana? Antumnya kali.
Kalian. Kalian Pak Guru. Kalian kan Enggak, ya, bukan antum kan sama Pak Guru. bukan Sebentar. nanya antum artinya apa, bukan Kalau- nanya antum artinya apa. Kalau Kalau itu saya domirnya, berpendapat itu domirnya hum, Pak Guru. oke, Pak, bagus. Bukan iya loh, tak itu loh, bukan ini. Ya, nggak apa-apa ya. Awalannya tak, bukan iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau ini domirnya antum kata sebagian, domirnya hum kata sebagian yang lain, lalu kitanya dari mana? Oh iya benar, domirnya ta, awalnya ta ya. Awalnya ta, berarti domirnya antum. Ralat Pak Guru. Ya nggak apa-apa. Bukan itu yang sudah kita bahas. Ini kita ke timur, yang lain pada ke barat nih, main petak umpet kita nih. Kamu ke gunung, aku ke laut, kapan kita ketemu bareng? Ini pantesan kita untuk bisa tatap muka di rumah Bu Susi, perjuangannya berbulan-bulan karena sering begini. Satu ke timur, satu ke barat, kita nggak kompak. Nah, Izin Pak. Ya. Apakah nih Pak ya? Kalau sekali terjemahan ini aja Pak, per kata gitu maksud saya per kata dulu Pak ya. Nah, kalau misalnya diartikan dan kalian menasihati dengan benar dan kalian menasihati dengan sabar. Apakah karena ada kalian dua kali itu diartikan sebagai saling gitu loh? Oke, bagus, boleh. Itu dugaan dulu. Kita anggap itu sebagai apa? Jangan-jangan begitu ya, gitu ya. Iya. Baik, nanti akan kita bahas ya. Kita bahas, usahakan secara singkat lah. Nah, ininya. Tapi ini udah bagus nih, sudah bagus. Ada isunya. Tapi saya ingin tetap bertanya tadi. Kalau ini diduga domirnya antum atau ada yang duga soal hum, nanti kita klarifikasi. Kaminya, kitanya dari mana? Ada kitanya di sini. Bukan ada Pak Guru, kitanya kan di sini. Oh, nggak ada gugur ya? Kalau gitu nggak usah kita bahas ya. Iya. Nah, kita nggak usah bahas. Oke, baik, kita lanjutkan. Pertama, untuk memastikan apakah ini antum atau hum, nah ini kan kita tentu akan bertanya terlebih dahulu. Ini domirnya apa? Kan gitu, ini berarti kan kita menduga ini adalah fiil. Ini fiil apa? Kan gitu. Monggo. Fiil apa ini? Oke, bagus. Fiil mudhari ya, fiil mudhari. Oke ya. Kalau ini fiil mudhari, oke. Lalu diduga antum, gitu ya, diduga antum, berarti itu sinkron ilmunya, gitu ya. Sinkron ilmunya. Nah, gitu tuh ya pertama. Dugaan. Tapi berikutnya, kita lihat berikutnya. Ini ada wawu ini. Ya. Wawu di sini adanya di mana? Di awal apa di tengah? Tengah. Tengah ya, bagian tengah. Berarti dia bisa bermakna apa? Dan Nah, kira-kira ibu-ibu apa sekalian, ini paralel enggak untuk menghubungkan amilu tadi fiil apa katanya? Paralel enggak? Artinya cocok enggak untuk dihubungkan antara amilu yang fiil madin dengan tawasau yang mudhari? Paralel Pak. Nyambung enggak gitu? Yang satunya masa lalu hidupnya, yang satunya masa sekarang digabung menjadi satu. Nggak nyambung. Nah, gitu. Oke, jadi itu nggak nyambung dari situ. Oke, kita lanjut berikutnya. Lalu bagaimana gitu ya? Lalu bagaimana? Maka kita ingin katakan bahwa ini akan jadi ilmu baru, ibu-ibu sekalian. Ilmu barunya apa? Kita mulai dari ciri bahasa Arab yang pertama. Apa itu? Nah, nanti ibu-ibu, Bapak sekalian, dengan modal 3 huruf itu nanti menjadi fiil ya, fiilmu itu. 3 huruf itu nanti bisa bertambah menjadi 4 huruf. Bisa 5. Nah, bisa jadi 5 huruf
bisa jadi 6 huruf. Gitu ya. Bisa jadi 6 huruf. Nih, Ibu-ibu ya, kita akan sampai di situ. Pada pelajaran keberapa? Pada pelajaran ke-20 nanti kita akan bahas itu. Jadi 3 ada sebenarnya. Jadi itu. Nah, ketika dia berkembang ya, ketika berkembang dari 3 menjadi 4, 3 menjadi 5, 3 menjadi 6, maka gitu ya, bisa jadi penambahan itu adalah huruf yang biasanya kita temukan di dalam fiil mudhari. Apa Ibu-ibu sekalian? Bisa diulangi? Huruf yang biasa ditemukan di fiil mudhari. Iya. Jadi huruf yang biasa kita temukan di dalam fiil mudhari di sini huruf apa? Nah, jadi sekarang kita akan temukan bahwa tak itu Ibu-ibu sekalian, kalau dulu dia biasanya menjadi penanda mudhari untuk domir anta, atau kalau jamaknya menjadi antum, nah ini dapat jadi ilmu baru bahwa dia di sini sebagai gitu ya, dia sebagai huruf tambahan. Oke? Sebagai apa? tambahan. Sehingga dia tidak kita jadikan sebagai penanda mudhari gitu ya. Nah, kalau begitu ya, dia tidak menjadi mudhari karena taknya tadi ini ada identitas baru, maka kalau taknya tidak kita pertimbangkan, ini jadinya fiil apa sekarang? Madi. Fiil madin. Hanya wanya jadi nyambung. Nah, nyambung kan jadinya kalau begitu? Iya, Pak. Ya, jadi paralel dia, jadi paralel. Ini madin, ini juga digabung dengan madin. Ketika kita pahami bahwa ini adalah madin sekarang, maka domirnya apa? Nah, begitu. Alhamdulillah, sudah dapat ilmunya. Oke, baik. Saya tambahkan satu hal lagi. Ibu-ibu sekalian, tadi ilmunya apa? 3 menjadi apa? 3 huruf. Nah, 3 pokok bisa menjadi 4, ya. 3 pokok menjadi 5, 3 pokok menjadi 6. Oke. Bersamaan dengan perubahan bentuk tersebut, nanti kita terkadang akan menemukan penambahan makna. Jadi, saya ulangi lagi, bersamaan dengan bertambahnya huruf, kita juga akan menemukan bertambahnya makna. Iya. Contoh sederhana, ibu-ibu sekalian, ya, contoh sederhana masa lalu, ya, masa lalu. Oke. Nazala. Fiil apa? Fiil Madin. Madin. Oke. Kemudian la. Fiil apa? Madin. Oke, bagus. Apa di sini huruf yang biasanya kita pakai untuk menjadi penanda mudhari? Oke. Tapi di sini Hamzah biasanya penanda mudhari, tapi di sini dia bukan menjadi penanda mudhari. Nah, maka begitu hanya juga tak ini ya. Tak ini jadi dia bukan fenomena baru sama sekali, pernah dialami oleh Hamzah. Oh iya Pak Guru ya. Oke ya. Nah, sekarang kita tadi masuk pada poin bersamaan dengan bertambahnya huruf, terkadang kita bisa pahami apa? Makna. Kalau nazala apa maknanya? Turun. Bagus. Kalau anzala? Menurunkan. Kira-kira itu juga yang terjadi dengan tawasau. Ya, tawasau. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, tetapi bersamaan dengan penambahan huruf, ya, di antara makna yang lahir adalah ini bermakna saling, gitu ya. Jadi bukan karena domirnya banyak, bukan, gitu ya. Ya, bukan karena diulangi antum-antumnya tadi, bukan.
tetapi dari bentuknya, ya, dari bentuknya itu bermakna kata saling. Oh, gitu ya Pak Guru. Oke, nanti kita, Pak tapi Guru. nggak apa-apa. Ini sebagai pengantar dulu. Nanti kita akan bahas, ya. Kita akan bahas pada waktunya, gitu ya. Ini contoh terakhir nih sebagai penutup. Ibu-ibu masih ingat nggak kata yang bermakna maaf? Goparo. Selain goparo. Selain itu. Afwa, maaf. Nah, bagus. Apa dulu ada kata afa ya'fu, masih ingat? Ya. Nah, gitu. Kan bermakna maaf, ya. Nah, coba ibu-ibu, kalau saling memaafkan jadinya apa? Afwa ya. Ya, ada yang lupa. Kalau saling memaafkan kita bilang ta'afa. Itu dia. Yang terakhir ibu-ibu sekalian. Jadi maafnya afa, tapi kalau udah saling memaafkan ada taknya ta'afa. Maaf. Baik, maaf ya, bercanda walaupun nggak lucu. Yang penting sudah usaha. Baik. Oke. Itu ibu-ibu sekalian untuk diskusi kita pada hari ini. Sampai di situ, ya, sampai di situ. Nanti kita lanjutkan lagi dengan bagian-bagian yang lain. Oke. Pak Guru, Mungkin ada maaf. pertanyaan, komentar lagi, Tanya dong, silakan. Pak Guru mau tanya. Iya, Saya mau tanya. silakan Bu Supeni, silakan. Berarti di watawasobil hak watawasobil ini di kelmadunnya wawunya waw jamaknya diartikan mereka atau kalian, mereka. Kalian. Mereka kah? Itu kan jadi madi. Gimana Pak Guru? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Wow, di kalimat watawasau ini atau di kalimat watawasau ini wawnya dimaknai apa? Mereka kah? Baik. Kalau Ibu masih ingat ilmu kita, waw itu penanda apa? Tanda jamak. Oke, bagus. Ya. Kalau wawunya tidak ada, di fi'il madin domirnya apa? Kalau wawnya domirnya huwa. Oke, bagus. Huwa kalau banyak jadinya apa? Mereka, hum. Kok jadi mereka? Huwa itu kalau banyak jadinya hum. Kalau mereka itu tunggalnya adalah dia. Nanti aku Bisa dipahami? Iya. Nah, alhamdulillah. Jadi sekarang mudah-mudahan ibu-ibu tidak masuk dalam golongan keras kanan, keras kiri. Keras kanan, keras kiri yang mana? Bisa menerjemahkan tapi tidak paham. Yang keras kanannya paham tapi tidak bisa menerjemahkan. Alhamdulillah sekarang sudah dapat. Pak Guru. Ya. Itu kan tadi pelajaran 19 ya. Iya. Saya kan buku ketiga tuh dimulainya. Mohon maaf. Nanti kita bicarakan. Mohon maaf, nanti kita bicarakan. Ya, soal itu ya. Yang lain ada mungkin terkait dengan pelajaran? Guru. Iya. Jadi setiap di fi'il madhi kalau di depan ada tambahan huruf seperti tadi hamzah, terus ta, itu berarti ada makna yang lain ya Pak Guru ya. Oke, bagus. Jadi di Al-Quran tuh banyak nggak kata-kata yang seperti itu Pak Guru? Oke, bagus. Jadi yang pertama jawaban saya adalah dugaan ibu bagus kecuali pada kata setiap. Itu aja yang enggak enak. Apa Pak Guru? Ya. Pertama, dugaan ibu, kesimpulan ibu itu bagus kecuali pada kata setiap. Salam. Iya. Kenapa kita nggak biasa, tidak perlu pakai setiap? Karena bahasa itu bukan ilmu pasti. Bahasa itu masuk kategori humaniora. Itu ya. Jadi kita katakanlah diduga kuat.
Nah, Diduga gitu. kuat. Diduga kuat. Kalau ada huruf ini, nanti akan melahirkan, mengindikasikan makna baru. Oke, kalau pertanyaannya apakah itu banyak, saya tidak akan jawab. Nah, tapi Ibu yang Pak Guru mohon menjawabnya. izin di yang punya saya lagi ada panggilan Mas. Ya, Ibu yang akan menjawabnya. Nanti yang paling pokok nih ya, gaya bahasa Arab Qurani tidak semua akan dipelajari. Yang 3 tambah 1 nanti kita akan belajar 3. Iya. Ya, oke. Kemudian 3 tambah 2 kita akan pelajari 3. Oke. Ya. 3 tambah 3 nanti kita pelajari 1. Jadi berapa jumlahnya? 5. Bukan. Jadi 7. 3 tambah 3 tambah 1 ada 3. ya. Nah, 3 tambah 2 ada 3 lagi. Udah 6. 3 tambah 3 ada 1. Jadi 7. Nah, kira-kira kalau begitu jumlahnya menurut Ibu banyak atau tidak? Banyak. Enggak, Pak Guru, udah 2 soalnya. Enggak. Oke, ya itulah dia jawabannya. Bagi yang mengatakan banyak, itu jugalah jawabannya. Bagi yang mengatakan tidak, itu juga jawabannya. Maksudnya belum paham Pak Guru. 331 belum paham. Yang belum paham silakan. Kalau belum paham diajukan aja pertanyaan. Nanti saya cari cara yang mudah-mudahan bisa membantu ibu-ibu bapak sekalian paham. Silakan Bu Nur. Apa yang Jadi apa maksudnya makna 3 jika ditambah 1 3, 3 ditambah 1 3, 3 tambah 2 3, 3 tambah 3 1. Jadi Pak. Ya, baik, saya ulangi lagi. Jadi tadi kita bicara soal perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Ya. Kita ilmu dasarnya bahwa bahasa Arab itu ciri pertama berasal dari 3 huruf. Itulah 3 huruf itulah yang kita kenal menjadi madin, mudhari dan nanti amr. Nah, tapi ilmunya kita tadi bahwa 3 ini bisa jadi 4. Gitu ya. Artinya madin yang 3 huruf bisa berkembang menjadi 4 huruf. Madin yang jumlah fiil yang jumlah madinnya 4 huruf nanti ada 3 pola. Pola 1, pola 2, pola 3. Nanti juga yang 3 huruf itu bisa berkembang menjadi 5 huruf karena tambah 2. Yang jumlahnya 5 huruf fiil, madin dan seterusnya itu ada 3 pola. Ada 3 bentuk, ada 3 rupa. Nanti yang modalnya awalnya 3 huruf tersebut, ya 3 huruf tersebut, nanti bisa juga ditambah lagi dengan 3 huruf. Ya, jadinya 6. Nanti kita akan mempelajari 1 pola. Tadi maka saya katakan bahwa yang jumlah huruf madinnya 4 itu ada 3 pola, yang jumlahnya 5 itu ada 3 pola, yang jumlahnya 6 huruf ada 1 pola. Jadi banyak Pak ya. Dan tadi Bu Ratna bertanya, kan tadi penambahan bentuk itu akan mendatangkan makna baru. Bu Ratna nanya, banyak enggak Pak Guru? Nah, saya cerita begitu. Kalau menurut Ibu itu banyak, maka itu banyak. Kalau menurut Ibu Bapak itu tidak banyak, maka tidak banyak. Itu maksud saya. Pak Guru, jadi ini kayak macam tenses gitu ya Pak? Ada simple past, present, perfect gitu ya? Polanya jadi lebih dari sekedar itu. Nah, lebih dari sekedar itu. Pak Guru, Contoh sederhananya adalah begini ya, bahasa Sunda kira-kira begitu ya, atau bahasa Jawa gitu ya. Itu bahasa Jawa, bahasa Sunda aja deh gitu ya. Tapi ini bukan contohnya fiil ya, saya nggak ketemu ya. Kalau yang fiil nanti tolong bantu saya kalau ada yang paham. Contohnya yang bukan fiil ya, tapi atau dengan kata lain contoh 1 kata saja yang dalam bahasa Sunda misalnya ada tahu. Tahu itu berapa huruf? 4. Nah, kalau jadi tararahu berapa huruf? Banyak kali, banyak huruf. Tararahu.
Berapa huruf? 8. Maka bersamaan dengan bertambahnya huruf itu ada makna baru. Kalau tahu itu ada satu, tapi kalau tararahu artinya banyak. Nah, kira-kira begitu. Apa kalau ini? Kalau ini ada nggak Bu Susi? Saya nggak tahu ya. Kata semacam kata kerja dalam bahasa Sunda yang mengalami fenomena yang sama. Ada, Pak. Contohnya apa, Ibu? Kalau lari bahasa Sundanya lompat. Nah, terus kalau banyak lompat? Lalu lompatan. Nah, begitu. Kalau lompat itu sekali, kalau lalumpatan itu artinya banyak kali. Itu bukan bicara soal past, bukan soal present, bukan soal future gitu. Iya, Pak. Baik. Oke, baik. Ada lagi? Oh iya Pak, satu lagi lantas kan kalau misalnya sekarang nih diterjemahkan ternyata dia bukan mudhari tetapi madhi, itu gimana terjemahannya Pak dalam mengartikan ayat gitu Pak? Itu lihat kata selanjutnya apa bagaimana Pak jadinya? Kalau untuk terjemahan tadi ada makna yang tidak ini ya, tidak cocok untuk dimunculkan sebagai terjemahan. Gitu ya. Ada makna yang tidak cocok dimunculkan menjadi terjemahan karena bahasa Indonesia susah untuk mengakomodir itu. Ya, susah untuk mengakomodir itu. Apa makna yang tadi itu? Ya, bahwa di dalam kata tawasau tadi ada makna mereka gitu ya, ada makna mereka. Tapi tidak dimunculkan gitu, tidak dimunculkan merekanya karena bisa dipahami dari konteks dari mereka itu merujuk kepada alladzina gitu ya, merujuk kepada alladzina. Gitu. Tapi kita paham bahwa di situ ada home ya. Tapi kita paham di situ ada home dan kita paham karena ini bentuknya adalah mengalami tambahan, ada penambahan dan pola kata seperti itu ya, pola kata seperti itu seperti tawasau, seperti kata ta'afa itu memiliki makna saling. Gitu. Berarti lihat kalimat sebelumnya gitu ya Pak ya untuk betul, menentukan konteksnya ya, konteksnya. gitu ya. Baik. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih Pak. Ayo Bu Yuni ngomong, kangen nih dengan suaranya. Bu Pujowati tadi pas cerita soal tanah ngomong soal pelajaran cicing wae. Bu Enti gimana suaranya? Nih, satu-satunya peserta ganteng Pak Zainal. Mana? Iya, Bapak dulu deh ngomong. Iya. Nah, baik, terima kasih Ibu-ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah. Nah, ini artinya diskusi kita produktif. Ya, karena itu Ibu-ibu Bapak sekalian, seperti biasa pesan saya bahwa kalau berpendapat mengatakan sesuatu, Ibu-ibu Bapak sekalian tidak usah terlalu terobsesi untuk benar. Ya, tidak usah terobsesi untuk benar, tapi bagi kita dari apa yang kita tidak tahu bisa melahirkan ilmu baru. Terima kasih. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih Pak Guru. Allahumma ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, Pak Guru juga sehat. Ya, terima kasih.